Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menghadapi hari ini ya. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas pagi sahabat Ragam dengan serangkaian informasi menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Sahabat, keanekaragaman budaya yang dimiliki Nusantara sudah tentu membuat negara ini juga kaya akan kulinernya. Tetapi semua kuliner di Indonesia tidak selalu berasal dari tanah air. Ada juga beberapa kuliner yang datang dari negara-negara tetangga. Seperti saat ini, banyak sekali kuliner-kuliner di Indonesia yang berasal dari Jepang. Namun terkadang banyak juga lidah orang Indonesia yang tidak sesuai dengan cita rasa makanan Jepang. Oleh karena itu, banyak olahan Jepang di Indonesia yang diadaptasi dengan lidah orang Indonesia dengan cara menambahkan atau menggunakan bahan-bahan dari Nusantara. Ingin tahu apa saja olahan Jepang bercita rasa Nusantara? Berikut informasinya. Sahabat Ragam, untuk membuat sushi ternyata tidak hanya membutuhkan bahan yang berasal dari laut. Salah satunya sushi dendeng kambing yang satu ini. Dendeng kambing pun ternyata dapat diolah menjadi sushi yang lezat. Sushi yang satu ini memiliki cita rasa yang unik. Kuliner Jepang dipadu dengan cita rasa khas lidah masyarakat Indonesia. Dendeng kambingnya sendiri dibuat agak tipis menyerupai nori atau rumput laut yang biasa digunakan sebagai bagian luar sushi. Dendeng diletakkan pada bagian paling luar, kemudian dilanjutkan dengan nasi ataupun ketan, lalu bahan lainnya seperti telur ikan, wortel, timun, dan bahan lainnya. Kemudian digulung dan dipotong-potong. Nah, sushi dendeng kambing pun siap disantap. Rasanya cukup gurih. Kandungan gizinya pun cukup beragam seperti protein, vitamin, dan lemak. Namun untuk Anda yang memiliki kolesterol tinggi disarankan tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi sushi ini. Sahabat Ragam, makanan khas Jepang ini setelah tiba di tanah air ternyata bisa dikreasikan dengan singkong. Salah satunya sushi singkong satu ini. Jika biasanya nasi ataupun ketan putih sebagai bahan utamanya, kali ini singkong rebus yang telah dihaluskan menjadi pengganti nasi pada sushi. Agar sushi lebih menarik, singkong yang telah direbus dan dihaluskan diberi pewarna makanan. Setelah itu, proses pembuatannya tak jauh berbeda dengan sushi pada umumnya, dengan meletakkan beberapa bahan lain seperti nori, sosis, ataupun ebi, lalu digulung dan dipotong-potong. Selain memiliki rasa yang lezat, kandungan gizi dari singkong pun tidak boleh dipandang sebelah mata. Singkong dipercaya memiliki nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain itu, singkong pun mengandung serat sehingga baik bagi pencernaan. Semua suku pasti memiliki makanan khas masing-masing, begitu pula dengan suku Batak. Dikenal banyak orang termasuk dari makanannya. Makanan khas ini adalah ikan naniura atau yang biasa disebut sashimi khas Batak. Disebut sashimi khas Batak karena makanan ini dikonsumsi tanpa melalui proses memasak sebelumnya alias mentah. Mengapa dikatakan bisa matang tanpa dimasak? Ini fakta. Ikan ini bukan digoreng atau dipanggang, hanya bumbu rempah-rempah dan asam yang digunakan untuk mematangkan ikan. Bahkan rasanya jauh lebih nikmat daripada yang dimasak sampai matang. Karena naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak. Ikan ini direndam asam jungga yang secara kimiawi membuat ikan mas mentah ini tidak terasa amis dan alot seperti layaknya ikan mentah. Biasanya untuk membuat naniura menggunakan ikan mas sebagai bahan utamanya. Meski sebenarnya ikan lain pun bisa. Dalam pembuatannya bumbu yang digunakan harus lengkap. Karena bumbulah yang nantinya akan mempengaruhi pematangan ikan walaupun ikannya tidak dimasak dengan api. Bumbu utama dari naniura hampir sama dengan bumbu masak lainnya seperti kemiri yang dibakar, bawang putih, bawang merah, lada, jahe, kunyit, dan ditambah dengan cabai. Tetapi yang membuat ikan ini matang adalah asamnya dan yang mengatur segala rasanya adalah bumbunya.
Supaya lembek, ikannya harus dibungkus dan disarankan ikan dipotong-potong, tetapi tidak sampai terpisah. Awalnya, naniura ini adalah makanan raja. Namun akhirnya semakin berkembang menjadi makanan semua orang karena rasanya yang khas. Sering sekali ada orang yang mengatakan kalau naniura ini tidak matang sehingga banyak orang yang tidak mau memakannya. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa makanan ini betul-betul matang. Sama seperti ikan lain yang ada di Jepang yang menjadi santapan banyak orang. Sehingga naniura sering disebut makanan internasional yang bisa dimakan oleh siapa saja. Sahabat, siapa yang tidak kenal dengan bandeng presto? Bandeng duri lunak atau disebut juga dengan bandeng presto ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Semarang yang paling banyak dicari. Penjualnya bisa ditemui di sepanjang jalan Pandanaran, Semarang. Bandeng memiliki cita rasa yang sangat khas. Dagingnya yang lembut membuat banyak orang yang mencoba mengolahnya dengan olahan lain, seperti bandeng teriyaki ini. Rahasia dari bandeng presto teriyaki ini adalah dari bumbu cairnya yang terdiri dari beberapa bahan. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Bakar bandeng presto di atas bara api seperti selayaknya membakar sate. Sembari dibakar, oleskan bumbu cair teriyaki tersebut di permukaan ikan bandengnya. Jangan lupa untuk membolak-balik ikannya agar bumbunya merata. Proses pembakaran dilakukan sekitar 5 menit saja. Cukup sampai bumbu teriyakinya meresap ke dalam daging ikan dan berubah warna kecoklatan. Nah, bandeng teriyaki ini memiliki cita rasa yang khas. Perpaduan lembutnya daging ikan bandeng ditambah dengan gurihnya saus teriyaki sungguh menggugah selera. Luasnya perairan Indonesia tentu membuat habitatnya beragam. Bukan hanya habitat air laut, tetapi juga air tawar. Dan banyak juga jenis-jenis ikan yang lucu yang dapat kita pelihara dalam akuarium. Tapi ikan mengerikan pun juga banyak hidup di perairan Indonesia. Ingin tahu apa saja ikan-ikan mengerikan itu? Yuk kita lihat sama-sama. Ikan arapaima yang mempunyai bahasa Latin Arapaima gigas ini juga dikenal dengan nama Latin Pirarucu di Brazil dan Paice di Peru. Merupakan salah satu jenis ikan air tawar terbesar di dunia yang masih hidup. Ikan raksasa ini merupakan hewan warisan zaman purba yang tidak mengalami evolusi dan belum punah. Sepintas apabila dilihat dari samping, ikan ini memiliki bentuk tubuh yang mirip ikan arwana. Arapaima memang satu keluarga dengan ikan arwana. Namun penampang tubuh ikan arapaima lebih bulat. Sedangkan ikan arwana penampang tubuhnya pipih. Kepala arapaima lebih lancip jika dilihat dari samping dan lebih ceper. Ikan arapaima dewasa bisa mencapai panjang 4,5 meter dengan berat sampai dengan 200 kg. Arapaima termasuk ikan yang bernafas dengan mengambil udara langsung dari udara atmosfer. Oleh karena itu, ikan ini harus muncul ke permukaan setiap 5-20 menit sekali untuk menghirup udara, tergantung pada ukurannya. Meski arapaima menyelam di bawah air selama beberapa menit, ikan ini cenderung untuk tetap dekat permukaan air. Karena mereka akan berburu dan sering menghirup udara yang menimbulkan suara khas seperti suara batuk. Arapaima adalah hewan karnivora. Arapaima adalah predator yang berada di puncak rantai makanan di habitatnya. Ikan ini memakan ikan-ikan kecil, krustasea seperti udang, kepiting, lobster, dan hewan-hewan darat di sekitar sungai yang bisa diburu, terutama burung. Arapaima betina membantu melindungi arapaima jantan dan anak-anaknya dengan mengitari mereka dan menghalangi predator yang berpotensi memangsa anak-anaknya. Ikan ini bisa hidup sampai 20 tahun. Meski jumlahnya semakin berkurang, statusnya tidak sedang terancam punah, sehingga ikan ini bukan termasuk spesies hewan yang dilindungi. Karena bentuknya yang unik dan ukurannya yang luar biasa besar, ikan ini sekarang menjadi ikan hias dan banyak diminati para pecinta ikan sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya ada ikan aligator atau ikan buaya. Ikan buaya tidak sama dengan buaya atau aligator. Disebut ikan buaya karena bentuknya mirip buaya. Asalnya ikan ini hidup liar di benua Amerika di perairan sungai Mississippi
hingga Rio Grande del Norte yang bermuara di Keteluk, Meksiko. Bentuk mulut ikan ini menyerupai moncong dari seekor buaya dan ikan aligator pada jenis tertentu, panjang tubuhnya bisa mencapai 300 cm. Karena variasi bentuk dan corak warna yang berbeda-beda itulah, ikan ini banyak dikoleksi sebagai ikan hias peliharaan di dalam akuarium kecil. Di habitat aslinya, ikan aligator lebih banyak berdiam diri di dasar sungai yang berair dangkal atau di sela-sela tumbuhan rawa. Karena itu, untuk memeliharanya di akuarium tidak ada cara lain kecuali meniru sedapat mungkin habitat aslinya. Ikan aligator merupakan ikan hias yang tergolong unik dalam banyak hal. Ikan ini memiliki bentuk tubuh silindris, memanjang dan menyerupai torpedo. Sirip punggung dan sirip dubur aligator terletak pada bagian belakang tubuh pada posisi hampir berlawanan. Ikan yang bergigi tajam ini dilindungi sisik yang berfungsi sebagai perisai. Sisiknya merupakan ganoid berbentuk intan yang saling bertaut. Berbeda halnya dengan hewan berdarah panas yang mempertahankan suhu tubuhnya, ikan ini bersifat poikilotermal, yaitu suhu tubuhnya selalu berubah mengikuti suhu air tempat hidupnya. Aktivitas metabolisme ikan sebanding langsung dengan suhu air. Bila terjadi perubahan suhu mendadak, ikan aligator akan cenderung diam dan enggan bergerak. Selain pergerakan yang menurun, ikan biasanya kurang berselera untuk makan. Kondisi yang sama juga dipicu oleh kualitas air yang buruk, seperti kadar amonia yang terlalu tinggi. Ikan aligator memiliki toleransi yang sangat besar terhadap penurunan kualitas air. Meski demikian, salah satu parameter kualitas air yang perlu mendapat perhatian adalah kandungan amonia air, terutama bila ikan dipelihara dengan sistem resirkulasi. Bila ingin memelihara ikan ini sebagai ikan hias, sebaiknya merawat dengan terjadwal. Ikan yang terawat kualitas airnya memiliki selera makan, warna tubuh, dan tingkah laku yang baik. Selanjutnya ada ikan hampala. Ikan hampala, adungan atau kerbarau ini adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Cyprinidae yang masih satu kerabat dengan ikan mas. Pertumbuhan ikan ini menyebar luas di Asia Tenggara daratan dan Indonesia bagian barat. Ikan hampala adalah salah satu ikan favorit para pemancing. Ini karena sensasi tarikan hampala yang cukup kuat ketika mencoba melepaskan diri dari mata kail. Dia memiliki bentuk tubuh fusiform alias seperti torpedo yang mampu membelah air dengan baik. Oleh karena itu, hampala dijuluki ikan predator yang tangguh karena senang mendiami aliran yang berarus deras tapi bisa bergerak gesit dan cepat. Selain itu, mulut yang lebar memudahkan ikan hampala untuk memangsa ikan-ikan lainnya yang lebih kecil. Ikan hampala ini termasuk mengerikan karena dia dapat bergerak cepat untuk memangsa ikan-ikan kecil dan dalam sekejap mangsanya tidak tersisa. Mangsa favorit hampala adalah ikan wader. Saat masih kecil, hampala akan bergabung dengan sekumpulan ikan wader, dan saat sudah besar, semua wader itu akan dimangsanya tanpa ampun. Meski mengerikan, ikan hampala ternyata takut dengan cahaya, sehingga dia cenderung berlindung di tempat yang teduh. Sahabat Ragam, selain bisa dinikmati langsung, buah juga dapat diolah menjadi beberapa olahan yang lezat. Olahan pertama yang akan kita buat berasal dari buah kundur atau dikenal dengan sebutan beligo. Di daerah Jawa merupakan tumbuhan menjalar yang berkembang biak dengan biji. Buah ini ditanam karena bisa dikonsumsi dan memiliki banyak sekali manfaat. Buah beligo atau memiliki bentuk lonjong dan juga bulat. Ketika dalam keadaan mentah, buah ini memiliki kulit cukup keras dan berbulu halus pada permukaannya. Tetapi saat matang, buah ini kehilangan bulunya secara otomatis dan dagingnya pun lebih terasa lunak. Buah yang bisa mencapai 2 meter ini banyak ditanam oleh masyarakat Karo, Sumatera Utara. Buah ini merupakan salah satu tanaman semak yang masih dikategorikan sebagai keluarga labu. Buah kundur sebenarnya adalah buah semusim. Akan tetapi buahnya dapat bertahan hingga tempo waktu yang cukup lama, sahabat Ragam. Buah manis rendah kalori ini termasuk buah langka yang memiliki bentuk menyerupai buah semangka dengan kulit berwarna hijau polos yang lebih cerah, bergradasi antara hijau tua dan hijau muda.
Begitu sahabat ragam belah, maka jelas terpampang sederet biji-bijian dengan daging berwarna putih. Sahabat ragam, buah beligo ini biasa diolah menjadi manisan yang sangat lezat. Untuk membuatnya, pertama kita kupas kulit buahnya. Kemudian cuci hingga bersih, lalu potong dengan membentuknya menyerupai daun. Setelah itu, tiriskan. Selanjutnya siapkan air secukupnya, beri air kapur sirih, rendam buah beligo selama 6-12 jam. Fungsinya agar tekstur daging beligo dapat lebih renyah saat disantap. Setelah itu, cuci dan sisihkan. Tahap berikutnya rendam dengan air panas selama 1 jam. Untuk langkah terakhir, bubuhi gula pasir secukupnya agar manisan ini manis hingga ke dasar daging buahnya. Kemudian, angkat. Dan sekarang manisan beligo ini sudah siap dipasarkan. Per ons, manisan beligo ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp11.000. Dengan harga yang terjangkau, Anda sudah dapat menikmatinya. Buah yang satu ini adalah buah terap. Buah khas Kalimantan ini cenderung bulat dengan duri lunak pada bagian luarnya berwarna hijau mirip seperti buah nangka. Ukurannya lebih kecil dan aromanya sangat wangi. Buah ini akan berubah warna menjadi coklat kekuningan saat matang. Sedangkan pohon terap adalah pohon berbatang tinggi yang dapat tumbuh hingga 20 meter. Jadi butuh perjuangan ekstra memanjat untuk mengambil buah ini. Sama seperti buah-buah tropis lainnya, buah terap juga sangat lezat dikonsumsi langsung. Dan bisa juga diolah menjadi olahan yang lezat. Seperti diolah menjadi kue bongko. Sebelumnya, buah terap yang terbungkus kulit harus dikupas terlebih dahulu. Nah, isian berwarna putih inilah yang akan dijadikan bahan utama pembuatan kue bongko. Selanjutnya, parut kelapa hingga halus. Dan kelapa ini akan membuat kue bongko menjadi semakin gurih nantinya. Campurkan parutan kelapa dengan tepung beras dan aduk hingga merata. Kukus campuran tersebut dengan alas daun pisang agar adonan menjadi lebih padat. Proses pengukusan tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit saja. Setelah matang, adonan dicampurkan dengan buah terap sambil diaduk secara merata dengan tangan. Adonan yang sudah tercampur selanjutnya dibagi dua, karena nantinya kebongko akan menjadi dua macam. Adonan pertama menggunakan adonan yang dicampur dengan gula merah sebagai pemanis, sehingga warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Sedangkan satunya dicampur menggunakan perasan daun pandan yang berwarna hijau, dan sedikit dicampurkan gula putih. Jika semua adonan sudah selesai, bungkus dengan daun pisang yang berbentuk kerucut. Karena kue khas Tarakan ini memang umumnya berbentuk seperti ini. Agar lebih padat dan menyatu, maka perlu proses pengukusan lagi. Kali ini adonan dikukus selama kurang lebih 20 menit. Rasa manis buah terap ditambah aromanya yang khas, membuat kue bongko ini terasa semakin nikmat. Perpaduan yang pas untuk memanjakan indera pengecap kita. Selanjutnya ada olahan dari buah kawista. Ya, ini dia, sirup buah kawista yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Buah ini merupakan jenis buah yang masih termasuk dalam suku jeruk-jerukan. Secara fisik, buah ini berbentuk bulat berwarna hijau dengan sisik-sisik yang menyerupai buah melon. Kulit buahnya cukup keras sehingga sedikit susah untuk mengupas buah ini dengan tangan kosong. Sebaliknya, isi buah ini sangatlah lembut dan berwarna hitam. Nah, isi buahnya inilah yang biasa diolah menjadi sirup yang segar. Sirup dari buah kawista memang serupa dengan minuman asal buah kola-kola ini tidak. Bedanya, kola berkarbonasi dan diolah dari buah kola yang banyak tumbuh di daratan Afrika. Kawista tumbuh di tanah air, terutama Pulau Jawa. Pantas, sirup kawista kerap dijuluki Java Cola atau Cola Van Java, alias kola dari Jawa. Sayangnya, minuman kola asli sudah jarang dijumpai di pasaran. Kebanyakan minuman kola yang beredar menggunakan perisa kola sintetis dan sudah melalui proses karbonasi di pabrik. Dengan begitu, minuman rasa kola bisa diproduksi massal sehingga mudah dijumpai di pasaran. Itu berbeda dengan sirup kawista yang hanya banyak dijumpai di Rembang. Rembang memang tersohor sebagai sentra kawista sejak puluhan tahun lalu. Pohon berumur puluhan tahun ini tumbuh di pekarangan penduduk di Kecamatan Lasem, Sumberjo, dan Pacitan.
Minuman khas ini dibuat dengan merebus daging buah kawista bersama air. Air rebusan disaring dengan kain halus agar sari buah dan seratnya terpisah. Kemudian sari buah diendapkan selama 24 jam dalam wadah tertutup. Setelah mengendap, air di lapisan atas dipisahkan dari endapan dan ditambah pengental. Setelah itu diamkan selama 12 jam. Air sari itu direbus sekaligus ditambahkan gula pasir. Setelah mendidih, sari kawista disaring kembali dan dimasukkan ke dalam botol. Sahabat Ragam, tetaplah bersama kami. Ragam Indonesia akan kembali usai yang berikut ini.